Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari 270 juta lebih penduduk Indonesia, 270 ribu diantaranya merupakan mereka yang melanggar hukum dan diberikan pidana hilang kemerdekaan di dalam penjara. Saat ini tingkat kepadatan hunian lapas di Indonesia mencapai 240%. Atas permasalahan tersebut bisa menimbulkan permasalahan lain, seperti pungutan liar atau yang biasa disebut pungli. Saat mereka menjalani masa pidananya di dalam penjara, mereka berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai narapidana, mulai dari menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, mengikuti pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat, yang bermanfaat bagi mereka ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan asimilasi. Menurut Pasal 1 Ayat 4 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB menyatakan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengajuan asimilasi dan cuti para narapidana, masyarakat seringkali beranggapan bahwa siapa yang memiliki uang akan mendapatkan pelayanan yang cepat dan akan dilakukan pengurusan dengan segera. Sudut pandang tersebut menjadi kesalahpahaman antara petugas, masyarakat, ataupun warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di dalam penjara. Sejatinya, pemberian asimilasi dan cuti tersebut hendaklah terdapat aturan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang warga binaan pemasyarakatan yang akan mendapatkannya. Ketimpangan jumlah sumber daya pemasyarakatan yang hanya berjumlah 8.674 orang untuk menjaga serta membina 271.563 orang WBP bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemberian informasi secara merata terkait hak-hak yang akan didapatkan oleh masing-masing WBP saat menjalani masa pidananya. Minimnya informasi yang diketahui oleh masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan inilah yang menjadi salah kaprah tentang dunia pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukannya inovasi terkait penanganan hal tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Batam merupakan salah satu UPT pemasyarakatan yang membuat inovasi terkait Sulastri, sudut layanan remisi dan integrasi, yang memiliki tujuan di mana para hunian LPP Batam dapat menerima informasi terkait ketidaktahuan mereka atas remisi dan integrasi terkait masa pidananya, yang menghasilkan pelayanan yang lebih transparan, terarah, serta memberikan pelayanan merata untuk semua warga binaan pemasyarakatan yang ada. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hawlali akan menindak tegas oknum petugas lapas yang melakukan pungutan liar dalam pembebasan narapidana melalui mekanisme asimilasi dan integrasi. Yasona menegaskan bahwa untuk menanggapi informasi dugaan pungli yang beredar, Yasona juga menegaskan bahwa masyarakat harus berani melaporkan bila menemukan oknum nakal di instansinya. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui saluran yang tersedia di layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau melalui jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mari sama-sama katakan tidak pada pungli untuk mewujudkan pemasyarakatan yang lebih pasti.